Halo guys, balik lagi sama gue Maya di My Daily Review. Di video kali ini gue bakalan kasih kalian 5 tips untuk orang-orang yang baru mau memulai bisnis. Nah, sebelum gue mulai videonya, jangan lupa di like dan di subscribe si videonya supaya gue bisa selalu membuat video-video berkonten berfaedah seperti ini. Kalaupun misalnya ilmu yang gue sebar tidak berfaedah, at least gue bisa menghibur ya kan? Jangan salah fokus sama anting gue. Biarin aja sih gua dandan, ya kan bosen kelihatan kayak pembantu tiap hari. Langsung saja kita mulai videonya. 5 tips buat kalian yang baru mau buka bisnis. Tips yang pertama adalah kalian harus punya ide bisnis. Ya, kalau misalnya kalian datang ke gue terus bilang sama gue, Mai, gue mau buka bisnis nih. Ya udah, gue tanya balik dong. Oh iya, mau bisnis apaan? Iya Mai, gue juga nggak tahu gue bisnis apaan. Ya elah kacrut, gimana gue bisa bantuin lu kalau lu aja nggak tahu lu mau mulai bisnis apaan? Lu minimal harus punya ide dulu baru datang ke gue. Mai, gue punya bisnis ini nih. Kira-kira apa yang harus gue persiapkan? Nah itu baru bener. Jangan udah datang ke gue, Mai, kira-kira gue mau bisnisnya bisnis apaan ya? Lu aja nggak tahu gimana gua. Nah, kalau kalian bingung dapat idenya kira-kira gimana, minimal kalian harus lihat sekitar kalian. Kira-kira apa sih sumber daya yang sudah kalian miliki? Kenapa? Karena untuk memotong budget kalian. Saran gua untuk ide bisnis itu sendiri, kalian harus lihat kemampuan dari diri kalian sendiri. Karena ini akan menjadi bisnis kalian di masa depan dan masa panjang. Jadi bukan sekarang mau diriin bisnis, besok tiba-tiba langsung berhenti karena udah nggak laku bisnisnya, ya kan? Nggak mungkin lu diriin bisnis sekarang lakunya langsung besok. Ya, pasti harus ada waktunya, ya kan? Jadi lu harus bener-bener konsepkan dengan benar ide bisnis lu ini seperti apa. Nah, kalau lu bingung kira-kira lu bisnis apa, lu harus lihat juga passion lu kayak gimana. Lu sukanya apa? Supaya apa? Supaya lu menjalankan bisnis ini juga dengan senang hati, bukan dengan tekanan hidup, ya kan? Nah, lu juga harus memikirkan kira-kira sumber daya apa yang lu udah punya. Misalnya bokap lu punya perkebunan sawit, do something with sawit. Misalnya bapak lu punya kebun kopi, do something with kopi. Misalnya orang tua lu atau diri lu nggak punya apa-apa, do something with your own brain. Atau misalnya lu nggak punya apa-apa, sumber daya apa-apa, ya kan, gunakan teman-teman lu. Kira-kira teman-teman lu ini bisa dimanfaatkan menjadi apa, ya kan? Jangan gitu-gitu amat, dikit-dikit minta endorse bilang temen lu. Tips nomor 2 buat kalian yang baru memulai bisnis adalah kalian harus benar-benar paham tentang bisnis yang akan kalian jalani. Kenapa? Karena kalau kalian aja udah nggak ngerti sama konsep bisnisnya, terus gimana kalian bisa nentuin konsepnya? Gimana kalian bisa menjalankannya? Gimana kalian bisa buat sistemnya? Gimana kalian bisa membuat bisnis itu menjadi lebih besar kalau kalian aja nggak ngerti konsepnya kayak bagaimana? Kalian harus benar-benar paham. Oh, gue mau bisnis makanan. Kira-kira gue beli suplainya di mana? Gue mesti jualnya ke siapa? Target pasarnya siapa? Gue mau jual di lokasinya kayak gimana? Oh, kira-kira gue target marketingnya begini. Itu dulu harus jelas. Misalnya, oh, gue mau buat tempat olahraga. Oh, gue mesti tahu nih tempat kira-kira tempat olahraga itu gue risetnya yang banyak itu anak-anak sekolah, anak orang kerja, atau misalnya orang-orang yang tinggal di perumahan atau emak-emak. Nah, lo harus riset semuanya. Jangan sampai lo udah buka, gue mau buka nih tempat olahraga. Ya, nggak apa-apa lah, ntar sambil jalan gue mikir kayak gimana ceritanya. Jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Iya, kalau misalnya di tengah jalan dapet idenya, uang udah keluar, tiba-tiba lu kagak dapet idenya, yang ada tuh bisnis bukannya maju malah bunjus. Bunjus. Tips nomor 3 adalah kalian harus tahu dulu target marketing kalian siapa. Yap, bener banget. Supaya apa? Supaya kalian punya shortcut. Karena kalian sudah ada tuh, udah ide bisnisnya udah bener, kalian paham maksudnya kayak gimana. Nomor 3-nya kalian harus tahu dulu kayak targetnya kayak gimana. Misalnya gua nih mau buka tempat olahraga nih, gua mau buka camp strike nih. Kira-kira yang bagus di mana ya? Gak mungkin kan lu buka strike di pasar ikan. Siapa? Masa abang-abang tukang jualan ikan lu suruh main Muay Thai? Pikir,
Kalau misalnya lu mau buka tempat makanan, nah itu yang bagusnya ada di mana? Kira-kira harga lu berapa nih supaya orang-orang yang ada di sekitar lu mampu beli? Apakah target pasar lu anak SMA? Apakah target pasar lu orang habis kerja? Apakah target pasar lu untuk semua umur? Nah itu harus pikirkan dari mana? Dari research guys. Kalian cari-cari, ada Google, ada YouTube, ada Instagram, semua lu bisa cari, lu kerahkan pikiran otak lu, atau lu bisa survei teman-teman lu, gimana kalau misalnya gue buka bisnis ini di sini kira-kira laku atau enggak ya. Ntar kalau misalnya lu udah datang ke sana, lu bisa lihat nih, oh orang-orang di sana kayak gimana sih, punya kebiasaannya kayak gimana, kira-kira kalau gue buat bisnis Muay Thai cocok nggak ya di lokasi perumahan atau di dekat-dekat sekolah atau di mana kayak gitu. Lu pikir. Kalau yang nomor 4 adalah kalian harus tahu alasan kalian buka bisnis itu apa. Yap, ini penting banget. Kalian harus tahu apakah alasan kalian adalah uang, pengen mencari uang sebanyak-banyaknya. Apakah alasan kalian ingin menunjukkan kepada seseorang kalau kalian akhirnya bisa atau sukses? Ataukah alasan kalian ingin memberikan value terhadap orang lain? Ataukah alasan kalian tiga-tiganya nih guys? Ya kan kita nggak tahu. Kalian harus tahu dulu alasan kalian membuka bisnis itu apa. Apakah kalian capek menjadi seorang karyawan, kalian pingin punya waktu, atau pingin doing bisnis buat apa yang buat kalian sendiri, atau kayak gimana? Itu harus kalian tahu dulu. Harus kalian punya dasarnya untuk kalian running bisnis ini. Kenapa? Karena when it goes down, kalian harus punya motivasi untuk alasan. Kalian harus ingat kalau misalnya alasan ini yang bakal buat kalian tetap terus menjalankan bisnis ini. Kayak misalnya gue, saat gue buka camp, gue tuh beralasan karena ingin memberikan value yang lebih untuk daerah di mana tempat camp gue berada. Kenapa? Karena di tempat situ emang tempatnya sepi, hanya untuk pemukiman doang, jalannya kecil. Sampai pertama kali gue buka camp pun orang-orang bingung, kenapa lo buka campnya di sini? Sampai turn out ternyata camp gue memberikan banyak rezeki atau value ke tempat-tempat lain, misalnya toko kelontongan yang ada di depan camp gue akhirnya jadi pada beli jajan-jajanan, beli aqua, beli ciki-ciki atau beli es krim di warungnya dia. Atau di depan gua ada ruang bakso yang udah ganti entah berpuluh-puluh kali karena bangkrut mulu, nggak ada yang beli ya kan. Dari pecel, ketoprak, bakso, balik lagi ke warteg, balik lagi ke bakso, akhirnya sekarang jadi bakso dan dia jadi laku karena banyak dari member gua yang malah makan di sana, jadi memberikan mereka penghasilan tambahan. Dan akhirnya banyak usaha-usaha yang buka di daerah sekitar gua. Kenapa? Karena daerah gua menjadi tempat yang strategis untuk didirikan sebuah bisnis begitu. Tapi gue juga mau dapat duit ya, gue juga mau ya. Alasan gue juga salah satunya ada duit, value. Jangan lu bilang lu nggak butuh duit, ngapain lu bisnis kalau lu nggak butuh duit? Tidur ayo ngangkat kaki. Nah, tips yang nomor 5 ini yang paling penting guys. Kalau lu mau buat bisnis nih guys, yang paling penting adalah tips nomor 5, yaitu jalanin aja dulu. Kalau lu mau buka bisnis cuma dapat ide doang, udah cuma mikirin ide, gue punya ide nih Mai, gue udah tahu nih Mai bisnis gue bakalan kayak gimana nih Mai, gue udah tahu nih Mai target pasarnya kayak gimana, gue juga udah tahu nih Mai gue punya alasan buka bisnis apa. Nah nomor 5-nya nggak lu jalanin, sama aja bohong kecebong. Lu harus jalanin. Lu udah misalnya nih, lu nggak mikirin keempat ini, tapi lu langsung jalanin, tetap aja bisnis lu bisa berhasil. Tapi alangkah lebih baik sebelum lu menjalankan dulu 4 ini dalam pemikiran. Kan gak ada salahnya research dulu ya, paling butuh seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Gak tiba-tiba lo pepak besok hari ini gue punya ide, besok gue ngejalanin. Lu mah anak sultan kalau kayak begitu, gak ada persiapan ya kan, bangkrut aja lu bingung. Yap, itu dia 5 tips buat kalian yang baru mau buka bisnis. Kalau misalnya gue rangkum, yang pertama kalian harus punya ide bisnisnya. Yang kedua kalian harus paham betul mengenai konsep bisnisnya. Yang ketiga kalian harus tahu target pasar kalian apa. Yang keempat kalian harus tahu alasan kalian membuka bisnis apa. Yang kelima kalian harus jalanin bisnisnya, jangan cuma jadi ide belaka doang. Kalau nggak dijalanin sama aja bohong. Kalau nggak dijalanin jadinya cuma ide, bukan bisnis. Jadinya ide bisnis, bukan bisnis. Tahu gak? Itu dia tipsnya dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe videonya. I love you people.